Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, nomor absen 16 dari kelas 2 HKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penjualan barang dari toko sembako Tamajaya. Em, jadi laporan penjualan barang ini apa? Laporan penjualan barang adalah dokumen atau rekapitulasi yang mencatat seluruh transaksi penjualan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini mencakup informasi seperti nama barang, pelanggan, kuantitas, dan nominal penjualannya berapa. Tujuan laporan penjualan ini sangat penting karena yang pertama memberikan gambaran omset atau pendapatan usaha. Yang kedua menunjukkan barang yang paling laku. Yang ketiga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan seperti pengelolaan stok, pembelian ulang barang atau strategi penjualan. Yang terakhir membantu menyusun laporan keuangan khususnya dalam mencatat pendapatan dan menghitung laba. Untuk detail-detail laporan penjualannya seperti yang tertera pada layar. Untuk yang pertama, nama barangnya kecap ABC, pelanggannya Bapak Bambang, kuantitas yang dibeli oleh Bapak Bambang untuk kecap ABC 2 penjualannya total 833.000. Untuk yang kedua ada kecap Bango, pelanggan umum, kuantitas 2 penjualannya 1.900.000 rupiah. Selanjutnya ada minyak Bimoli, pelanggan umum, kuantitas 4 penjualannya 974.000. Selanjutnya ada cap semut, gula cap semut. Untuk pelanggannya pelanggan online kuantitas 4 penjualannya 62.000. Selanjutnya minyak Filma pelanggan umum kuantitas 4 kuantitas 3 penjualan 727.500. Selanjutnya ada kopi Indo Cafe pelanggan online kuantitas 3 penjualan 2.266.500 rupiah. Selanjutnya ada mie Indomie pelanggannya Bapak Bambang kuantitas 3 penjualan 337.500 rupiah. Selanjutnya ada beras lahap lele pelanggan online kuantitas 15 penjualan 1.125.000 rupiah. Selanjutnya kopi Nescafe pelanggan umum kuantitas 2 1.417.000 rupiah. Selanjutnya gula Rose Brand pelanggan Anindida Naswa kuantitas 5 penjualan 92.500 rupiah. Selanjutnya ada Brasania pelanggan umum kuantitas 6 penjualannya 450.000 rupiah. Selanjutnya ada mie super mie pelanggan online kuantitas 2 penjualan 225.000 rupiah. Selanjutnya telur ayam kampung BTR pelanggan online kuantitas 10 penjualan 365.000 rupiah. Selanjutnya ada telur ayam kampung Omega pelanggan Vicky kuantitas 2 penjualan 82.000 rupiah. Sehingga total em, jualan kuantitasnya dari toko sembako Tama Jaya di bulan Januari total penjualannya sebanyak 63 kuantitas barang yang berhasil dijual. Untuk penjualannya nominalnya sebanyak 9.966.000 rupiah. Untuk barang yang paling laris di sini ada beras lahap lele sebanyak 15 yang dibeli oleh pelanggan online. Yang kedua ada telur ayam kampung BTR yang dibeli oleh pelanggan online juga sebanyak 10 kilogram. Selanjutnya yang paling laris ada beras Sania yang dibeli oleh pelanggan umum. Jadi di sini yang paling laris atau yang paling laku produknya dari toko sembako Tamajaya yang pertama ada beras, selanjutnya ada telur seperti itu. Jadi manfaat laporan penjualan di sini yang pertama memudahkan pemilik toko sembako Tamajaya ini mengevaluasi performa penjualan secara periodik. Selanjutnya membantu mengidentifikasi tren barang yang cepat terjual seperti beras dan telur dan yang kurang diminati. Yang kurang diminati di sini mungkin seperti kecap atau kopi.
Selanjutnya, manfaatnya adalah menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi promosi atau bundling. Dan yang terakhir, membantu dalam pengawasan operasional toko secara lebih efisien. Laporan penjualan bukan ha- laporan penjualan barang bukan hanya sekadar catatan, tapi merupakan alat penting dalam manajemen usaha. Dengan laporan ini, pelaku usaha dari toko sembako Jaya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, nomor absen 16 dari kelas 2 HKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang usaha dari toko sembako Tamajaya. Jadi utang usaha di sini adalah kewajiban yang muncul karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Biasanya utang usaha ini memiliki jangka waktu pendek, kisaran antara 15 hingga 60 hari, tergantung kesepakatan dengan pemasok. Di sini utang usaha tentunya memiliki tujuan dan fungsi. Di antaranya yang pertama ada mendapatkan barang lebih dulu tanpa harus membayar langsung. Yang kedua menjaga arus kas tetap lancar. Dan yang ketiga mengelola pembelian dalam jumlah besar secara lebih fleksibel. Namun, perlu diingat bahwa utang usaha tetap harus dibayar tepat waktu untuk menjaga reputasi dan hubungan dengan pemasok. Untuk komponen utang usaha, yang pertama pastinya ada nama pemasok, yang kedua ada nomor faktur pembelian atau nomor faktur yang kedua ada nomor faktur, yang ketiga ada tanggal transaksi, dan selanjutnya ada deskripsi tentang transaksi tersebut, dan yang terakhir ada jumlah nominal dari utang tersebut. Em, Seperti yang tertera pada layar, untuk utang usaha dari toko sembako Tama Jaya ini, untuk pemasoknya hanya Indogrosir. Nomor fakturnya seperti yang tertera pada layar, ada PI 202511, tanggalnya 12 Januari 2025. Untuk yang pertama ini terdapat utang usaha nominalnya 39.900 rupiah dan langsung dibayar. Jadi ini bukan termasuk utang. Di situ jelas tertulis bahwa di situ langsung utang usahanya dibayar. Dan selanjutnya tanggal yang sama, PI 202512, faktur pembelian dari Indogrosir, di situ tertulis sejumlah 1.243.200 rupiah. Dan selanjutnya ada 1.074.480 rupiah. Di situ juga langsung dibayar oleh toko sembako Tama Jaya, bukan termasuk utang. Selanjutnya ada di tanggal yang sama 1.571.760 rupiah. Dan selanjutnya ada 1.693.900 rupiah, itu langsung dibayar oleh toko sembako Kota Jaya, bukan termasuk utang. Selanjutnya ada 236.440 rupiah langsung dibayar, bukan termasuk utang. Dan yang terakhir ada 1.118.880 rupiah. Dan untuk total utang usaha dari toko sembako Tama Jaya ini sebanyak 3.933.840 rupiah. Jadi utang usaha ini harus dibayar tepat waktu ya untuk toko sembako Tama Jaya untuk menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemasok yaitu Indogrosir. Dampaknya jika utang usaha ini tidak dikelola dengan baik, ada dampaknya. Yang pertama, denda atau bunga keterlambatan. Yang kedua, putus hubungan dengan pemasok. Yang ketiga, gangguan suplai barang. Dan yang terakhir, menurunnya reputasi usaha. Jadi kesimpulannya, utang usaha adalah alat bantu keuangan yang berguna, tapi juga harus dikelola dengan disiplin. Jika dikelola dengan baik, utang usaha bisa membantu kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang utang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, nomor absen 16 dari kelas 2 HKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar dari Toko Sembako Tamajaya. Untuk
em, akun yang pertama seperti yang tertera pada layar. Ada kas dan bank, saldo akhirnya sebesar 1.974.575 rupiah. Saldo ini menunjukkan jumlah uang tunai yang dan di jumlah uang tunai dan di bank yang masih tersedia. Artinya, toko punya dana operasional yang bisa langsung digunakan. Dampaknya terhadap toko sembako Tamajaya, toko masih punya likuiditas yang aman, tapi nilainya cukup kecil. Harus hati-hati dalam pengeluaran agar tidak mengalami kekurangan kas. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 1.665.000 rupiah. Ada sejumlah penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan. Untuk dampaknya kepada toko sembako Tamajaya, ini bisa menjadi kendala kas jikalau pelanggan menunda pembayaran. Toko perlu mengontrol jatuh tempo dan mempercepat penagihan agar tidak mengganggu arus kas. Selanjutnya ada persediaan barang sebesar 15.058.500 rupiah. Toko memiliki stok yang cukup besar. Ini bisa jadi modal jualan berikutnya. Tapi dampaknya yaitu stok besar itu sebenarnya bagus untuk memenuhi permintaan. Tapi kalau terlalu lama tidak terjual, bisa jadi beban karena risiko kadaluarsa atau rusak, terutama untuk produk sembako. Selanjutnya ada PPN masukan sebesar 845.460 rupiah. Ini pajak yang dibayar saat pembelian dan bisa dikreditkan saat pelaporan pajak. Dampaknya untuk toko sembako Tamajaya ini akan mengurangi beban pajak toko saat TPN keluaran dilaporkan. Penting untuk menyimpan bukti pajaknya agar bisa diklaim. Selanjutnya untuk modal, selanjutnya untuk aset tetap, saldo akhirnya sebesar 190.000. Em, Toko memiliki aset yaitu kendaraan. Untuk dampaknya sendiri terhadap toko sembako Tamajaya nilainya kecil. Berarti investasinya memang minim, tapi bisa cukup karena jenis usaha toko sembako tidak membutuhkan banyak peralatan mahal. Untuk utang usaha sebesar 3.933.840 rupiah. Toko masih punya kewajiban membayar ke pembelian kepada pemasok. Dampaknya kepada toko sembako Tamajaya perlu manajemen utang yang disiplin. Kalau tidak segera dibayar, bisa mengganggu hubungan dengan supplier atau menunda pengiriman barang baru. Untuk PPN keluaran sebesar 1.905.260 rupiah. Pajak yang sudah dipungut dari pelanggan saat penjualan dan harus disetorkan ke negara. Untuk dampaknya, ini sebenarnya bukan milik toko. Jadi harus disiapkan dan tidak boleh digunakan untuk operasional agar tidak terjadi tunggakan pajak. Untuk modalnya sebesar 17.307.400 rupiah, menunjukkan modal yang ditanamkan pemilik, termasuk keuntungan yang belum ditarik. Dampaknya struktur keuangan cukup stabil karena dibiayai dari modal sendiri, bukan utang. Tapi toko harus tetap menjaga profitabilitas agar modal tidak tergerus. Untuk penjualan sendiri sebesar 9.966.000 rupiah. Ini adalah total pendapatan kotor selama periode Januari. Dampaknya angka ini terlihat bagus, tapi harus dibandingkan dengan HPP dan beban untuk melihat untung ruginya. Untuk beban pokok penjualan sebesar 9.934.900 rupiah. Em, untuk ini sangat mendekati angka penjualan, artinya margin keuntungan sangat kecil. Dampak untuk toko sembako Tamajaya, toko hanya untung sedikit dari setiap transaksi. Harus pertimbangkan efisiensi pembelian atau naikkan sedikit harga jual agar laba lebih sehat. Untuk beban operasional sebesar 2.700.000 rupiah, biaya operasional seperti listrik, air, gaji, dan kebutuhan toko lainnya. Dampaknya cukup tinggi dibandingkan margin kotor. Ini bisa menyebabkan toko rugi secara bersih jika pendapatan tidak naik. Perlu efisiensi atau strategi penjualan tambahan. Untuk kesimpulannya dari buku besar Toko Sembako Taman Jaya ini, yang pertama, likuiditas masih aman, tapi kas harus dijaga agar tidak cepat habis. Yang kedua, persediaan cukup, tapi harus diputar cepat agar tidak menumpuk. Yang ketiga, margin laba sangat tipis, hampir impas antara penjualan dan beban pokok penjualan. Selanjutnya, beban operasional tinggi, bisa menimbulkan kerugian bersih. Dan yang terakhir, butuh strategi peningkatan efisiensi, meningkatkan harga jual sedikit, atau menambah produk yang marginya lebih tinggi.
Mungkin sekian untuk penjelasan buku besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Setro Alfianto. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan neraca untuk toko Sembako Jaya. Jadi yang pertama, apa itu neraca? Yaitu neraca adalah salah satu laporan keuangan utama dalam akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu. Lalu untuk toko sembako Taman Jaya sendiri, di sini saya akan menjelaskan untuk jumlah kas dan setara kasnya dengan nilai 1.974.575. Lalu untuk piutang, jumlah piutang usaha dengan nilai 6.179.370. Lalu untuk jumlah persediaannya dengan nilai 10.950.600. Lalu untuk jumlah aset lancarnya sebesar 19.950.005 rupiah. Lalu untuk jumlah nilai historisnya sebesar 190.000. Lalu untuk jumlah aset tidak lancarnya juga sama 190.000. Lalu kemudian untuk jumlah semua aset yaitu 20.140.005. Lalu untuk yang selanjutnya untuk jumlah utang di sini dengan nilai 3.933.840. Lalu untuk jumlah kewajiban jangka pendeknya sebesar 5.483.905. Lalu untuk jumlah kewajibannya sebesar 5.483.905. Lalu untuk jumlah liabilitas dan ekuitas senilai 20.140.005. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Satrio Alfianto. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan persediaan dari toko sembako Taman Jaya. Jadi apa itu laporan persediaan? Untuk laporan persediaan adalah dokumen atau laporan yang berisi informasi tentang jumlah, jenis, dan nilai barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini juga digunakan untuk mengawasi, mengelola, dan mengevaluasi persediaan barang agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan stok. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk laporan persediaan untuk toko sembako Taman Jaya dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Untuk nama barang yang pertama ABC dengan stok masuk yaitu kuantitasnya 7 dengan nilainya sebesar 2.912.000. Lalu untuk stok keluar kuantitasnya sebesar 2, lalu untuk nilainya sebesar 632.000. Lalu untuk saldo akhirnya untuk kuantitasnya 5 dan nilainya 2.080.000. Lalu untuk nama barang bangun untuk selanjutnya untuk stok masuk sebesar 3 untuk nilainya 1.512.000. Lalu untuk stok keluar kuantitasnya 2 dengan nilai sebesar 1.800.000. Lalu untuk saldo akhirnya untuk kuantitasnya 1, lalu untuk nilainya sebesar 504.000. Lalu untuk berikutnya untuk Bimoli dengan stok masuk sebesar 7, lalu nilainya sebesar 1.701.000. Untuk stok keluarnya sebesar 4, lalu untuk nilainya sebesar 972.000. Lalu untuk saldo akhirnya eh, dengan kuantitas 3 dengan nilai 729.000. Lalu untuk selanjutnya untuk cap semut
Untuk stok masuk sebesar 9 dengan nilai 135.000. Lalu untuk stok keluar sebesar 8 dengan nilai 120.000. Lalu untuk stok saldo akhir sebesar 1 dengan nilai 15.000. Lalu untuk Vilma untuk stok masuk sebesar 7 dengan nilai 1.694.000. Lalu untuk stok keluarnya sebesar 3 dengan nilai 726.000. Lalu untuk saldo akhirnya sebesar kuantitasnya 4 dengan nilai 968.000. Lalu untuk nama barang Indocafe untuk stok masuknya sebesar 8 dengan nilai 6.040.000. Lalu untuk stok keluarnya sebesar 6 dengan nilai 4.530.000. Lalu untuk saldo akhirnya sebesar kuantitasnya 2 dengan nilai 1.510.000. Lalu untuk Indomie, di sini kuantitas stok masuknya sebesar 23 dengan nilai 2.576.000. Untuk stok keluarnya sebesar 3 dengan nilai 336.000. Lalu untuk saldo akhirnya sebesar 20, kuantitasnya dengan nilai 2.240.000. Lalu untuk nama barang Lele, di sini untuk stok masuknya sebesar 35 dengan nilai 2.607.500.000 dengan stok keluarnya sebesar 30 dengan nilai 2.235.000. Lalu untuk saldo akhirnya sebesar 5 kuantitasnya, lalu untuk nilainya 372.500.000. Selanjutnya yaitu nama barang Nescafe. Di sini untuk stok masuknya sebesar 4, lalu nilainya sebesar 2.832.000. Lalu untuk stok keluarnya sebesar 2. Di sini untuk nilainya sebesar 1.416.000. Untuk saldo akhirnya untuk kuantitasnya sebesar 2 dengan nilai sama 1.416.000. Lalu untuk Rose Band di sini em, stok masuknya sebesar 25 dengan nilai 450.000 dan stok keluarnya sebesar 5. Lalu untuk nilainya 90.000 dan menghasilkan saldo akhir sebesar 360.000. Lalu untuk saya singkatnya, untuk semua total nama semua barang yang di sini dengan stok masuk kuantitasnya sebesar 172.172. Untuk stok yang masuk dengan nilai 24.993.400. Untuk stok keluarnya sebesar kuantitasnya 99 dengan nilai 14.042.800 dan saldo akhirnya dengan kuantitas 73 dengan nilai perolehan sebesar 10.950.600. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Anilia Aulia Karim dari kelas 2 AKM dan ASN. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan analisis mengerugikan arus kas buku sembako tanggal. Nah, laporan ini menyajikan informasi arus kas berdasarkan metode tidak langsung yang dimulai dari lapor pagi, lalu dilakukan penyesuaian atas komponen non kas dan perubahan modal kerja. Nah, dari laporan tersebut, kita lihat bahwa PT Sembako Taman Jaya mencatat rugi bersih sebesar 2.668.900 pada bulan Januari 2025. Nah, namun rugi ini tidak sepenuhnya mencerminkan arus kas aktual, karena terdapat berbagai penyesuaian yang dilakukan terhadap pos non-kas dan perubahan kewajiban serta aset lancar. Nah, ini juga dilihat terdapat penambahan terhadap laba rugi berasal dari kenaikan kewajiban, yaitu utang usaha sebesar Rp3.933.840. Kemudian ada BPN keluaran sebesar Rp1.096.260, dan tidak terdapat akumulasi penyusutan sehingga
Total penambahan dari komponen non-kas adalah 5.040.100 rupiah. Nah, di sisi lain, kas dikurangi oleh kenaikan piutang usaha sebesar 1.665.000 rupiah dan ada penambahan persediaan sebesar 15.058.500 rupiah dan PPN masukan sebesar 845.460 rupiah. Nah, dari pengurangan penambahan ini akibatnya arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan angka negatif sebesar 15.142.825 rupiah. Nah, untuk aktivitas investasinya yaitu sebesar 17.307.400 rupiah yang berasal dari pencatatan saldo awal ekuitas. Hal ini bisa diartikan sebagai penanaman modal awal oleh pemilik untuk mendukung operasional toko di awal periode. Dan secara keseluruhan, meskipun perusahaan mengalami arus kas keluar dari kegiatan operasional dan sedikit pengeluaran untuk investasi, suntikan dana dari pendanaan awal lebih dari cukup untuk menutup kekurangan tersebut. Akibatnya, perusahaan mencatat kenaikan sebesar 1.274.575 rupiah di akhir Januari 2025. Hal ini menunjukkan bahwa toko sembako Taman Jaya secara khas memiliki posisi positif, namun keberlanjutan arus kas di periode-periode selanjutnya perlu dicermati, terutama mengingat tingginya konsumsi kas untuk pembentukan persediaan dan belum adanya pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional. Nah, sekian hasil analisis untuk rincian arus kas dari toko sembako Taman Jaya. Apabila ada penelitian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Anini Aurelia Karin dari kelas 2 AKM nomor akun. Dan di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan toko sembako Taman Jaya mengenai jurnal umum. Nah, di sini laporan ini menunjukkan laporan yang di sini merupakan jurnal umum untuk tanggal 1 Januari 2025 hingga 1 Januari 2025. Nah, seluruh transaksi ini tercatat pada hari tersebut merupakan transaksi yang menyesuaikan dengan persediaan. Kemudian juga mencerminkan pencatatan saldo awal barang dagangan toko di awal tahun. Nah, transaksi ini sangat penting karena berfungsi sebagai dasar awal untuk pelaporan keuangan tahun depan. Nilai persediaan ini tercatat dalam sistem akuntansi yang benar-benar mencerminkan jumlah dan jenis barang yang tersedia secara fisik di gudang atau toko. Nah, hal ini juga perlu diperlukan ketika entitas baru memulai pencatatan dalam sistem akuntansi terkomputerisasi seperti menggunakan algoritma ini. Nah, contohnya barang-barang yang dicatat sebagai persediaan awal terdiri dari berbagai kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak goreng, telur, mie instan, kopi, kecap, yang merupakan komoditas utama dalam toko sembako. Nah, beberapa contoh barang yang dicatat antara lain yaitu rose brand sebesar 90.000, kemudian ada cap semut sebesar 125.000, telur ayam kampung sebesar 720.000, kemudian ada barang-barang seperti Indocafe dan lain-lain. Nah, dari sisi akuntansi, transaksi ini akan berpengaruh pada akun persediaan barang dagangan dan neraca yang merupakan bagian dari aset lancar. Nah, pencatatan ini dilakukan dengan mendebit akun persediaan dan mengkredit akun penyesuaian atau saldo awal yang tidak mempengaruhi kas. Karena transaksi ini tidak melibatkan arus kas masuk atau keluar. Nah, analisis terhadap laporan ini menunjukkan bahwa toko sembako Taman Jaya telah melakukan proses awal yang penting untuk mendukung akuntansi berbasis sistem dan menyusun laporan keuangan yang ada. Nah, ketepatan dan kelengkapan data awal ini
akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan ke depan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini perlu dipastikan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di. Sekian untuk analisis mengenai jumlah umum dan sembako tanah. Jika ada yang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Aurelia Karin dari kelas 2H AKM nomor absen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari toko sembako taman saya, yaitu mengenai histori piutang. Nah, untuk histori piutang sendiri ini, laporannya menunjukkan aktivitas penjualan kredit dan pelunasannya selama bulan Januari 2020. Nah, berdasarkan data yang tersedia, seluruh piutang pada Januari 2025 hingga 31 Januari 2025 ini tercatat nihil atau nol karena toko ini tidak menyediakan kredit karena kita hanya menyediakan pembayaran cash atau tunai. Nah, tetapi di sini dimunculkan terdapat penjualan secara kredit seperti penjualan secara kredit terjadi kepada pelanggan dengan nama Andi dan Naswa, kemudian kepada Pak Bambang, kemudian kepada Siti, dan lain-lain. Nah, seluruh transaksi ini dibayar lunas pada hari yang sama dengan tanggal penjualannya. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam sistem penagihan atau kebijakan pembayaran yang tepat dari manajemen. Nah, sebagai contohnya yaitu faktur penjualan sebesar Rp102.675 kepada Anini Danaswa pada 8 Januari langsung dibayar lunas pada hari yang sama. Kemudian hal yang sama terjadi pada transaksi kepada Vicky sebesar Rp91.020 dan Pak Bambang sebesar Rp1.999.255. Namun berbeda halnya dengan pelanggan umum. Nah, meskipun terdapat beberapa faktor penjualan kepada pelanggan ini tidak semua pembayaran dilakukan secara langsung, terdapat beberapa faktor atas nama pelanggan umum. Contohnya yaitu tanggal 7 hingga 12 Januari dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp83 hingga Rp83.000 hingga Rp2.380.000. Dari seluruh transaksi ini, sebagian telah dibayar, tetapi terdapat sisa piutang yang belum dilunasi hingga akhir Januari. Kemudian berdasarkan catatan sistem, total piutang yang masih harus ditagih dari pelanggan umum per 31 Januari 2025 masih sebesar Rp1.665.000. Nah, dari sisi manajemen, data ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah menjalankan sistem penjualan kredit yang baik, dengan sebagian besar pelanggan membayar tepat waktu, namun adanya piutang dari pelanggan umum mengidentifikasikan perlu pengawasan lebih ketat terhadap kelompok pelanggan ini. Karena potensi risiko piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan dengan pelanggan individu atau pelanggan korporat. Dan selain itu, piutang ini tercermin pula dalam laporan arus kas operasional yang akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, untuk penjelasan dari analisis laporan keuangan, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Sabrina, nomor absen 17, kelas 2H AKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses transaksi, maksudnya laporan pembelian, yang dimana pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2025.
Toko Sembako Tamajaya pada periode tersebut telah melaksanakan sejumlah kegiatan pembelian barang dagang untuk keperluan pengisian ulang persediaan toko. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya toko dalam menjaga ketersediaan produk yang menjadi kebutuhan utama pelanggan, serta memastikan bahwa suplai barang tetap stabil. Seluruh transaksi pembelian tercatat pada tanggal 12 Januari 2025, yang menunjukkan bahwa pembelian dilakukan secara terpusat pada satu waktu, kemungkinan besar melalui satu atau beberapa vendor dalam skala besar. Ini bisa menjadi strategi keuangan karena pembelian dalam jumlah sekaligus dapat menghemat biaya pengiriman dan tenaga kerja. Dalam laporan ini tercatat ada 8 minuman hingga produk rumah tangga lainnya. Di antara lainnya ada Indomie, Vilma, Rose Brand, Nescafe, hingga telur ayam kampung Omega yang menunjukkan bahwa toko menyediakan produk berkualitas dan populer di kalangan masyarakat. Beberapa rincian dari 8 jenis barang di atas tersebut ada barang dengan nilai pembelian terbesar adalah Nescafe, yakni sebesar 1.416.000 untuk 2 dus, menunjukkan bahwa produk ini memiliki harga persatuan yang tinggi, hingga wajar mengingat produk kopi instan bermerek biasanya memiliki nilai jual yang lebih premium. Lalu, ada pembelian dalam jumlah besar dilakukan untuk produk lahap lele sebanyak 20 sak dengan total nilai 1.490, menjadikannya barang dengan jumlah terbanyak dalam satuan besar dan total nilai pembelian tertinggi dalam laporan ini. Berikutnya ada Indomie, produk makanan instan yang sangat populer dibeli sebanyak 2 kali, masing-masing sebanyak 10 dus dengan harga yang sama yaitu 1.120.000. Hal ini bisa menunjukkan tingginya perputaran stok Indomie di toko, sehingga perlu dilakukan pengadaan dalam volume lebih besar atau lebih sering. Lalu untuk kategori bahan pokok ada gula yang bermerek Rose Brand, dibeli sebanyak 20 kilogram dengan harga total 360.000, sedangkan ada telur ayam kampung Omega dibeli sebanyak 5 kilogram dengan nilai pembelian 204.000, menjadikannya produk dengan total pembelian paling kecil di antara lainnya. Dari sisi manajerial, laporan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi terhadap pengelola toko dalam satu periode. Melalui rincian pembelian seperti ini, pihak pengelola toko dapat menganalisis tren pembelian, menghitung efisiensi penggunaan anggaran, membandingkan harga antar pemasok, menilai kebutuhan restock di periode berikutnya, lalu mengukur kecepatan perputaran barang berdasarkan jumlah yang dibeli. Berikutnya, kesimpulannya, Toko Sembako Tamajaya melakukan pembelian barang secara terpusat pada 12 Januari 2025 untuk memenuhi kebutuhan stok toko. Barang yang dibeli mencakup produk pokok dan konsumsi harian dengan jumlah dan nilai yang bervariasi. Pencatatan dilakukan dengan sistem accurate sehingga data lebih tertata dan akurat. Secara keseluruhan, pembelian bulan Januari menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih baik dan terencana. Lalu selanjutnya ada eh, pembelian barang, histori proses pembelian barang. Ini hanya menampilkan faktur pembelian saja. Ada PI 2025-01-0001 dan seterusnya hingga 0009. Lalu ada pembayaran pembelian dengan nomor yang berikut yang sudah tertera. Sekian penjelasan saya terkait laporan pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Sabrina, nomor absen 17, kelas 2 HAKM. Di sini saya akan mempresentasikan laporan laba rugi pada toko sembako Tamajaya. Pada periode di bulan Januari 2025, Toko Sembako Tamajaya mencatat total pendapatan penjualan sebesar 9.966.000. Namun, beban pokok penjualan yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut mencapai Rp9.934.900, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp31.100.
Setelah itu, toko mengeluarkan beban operasional sebesar 2.700.000 yang terdiri dari beban listrik dan air sebesar 300.000 serta beban gaji sebesar 2.400.000. Karena total beban operasional melebihi laba kotor, maka tercatat rugi operasional sebesar Rp2.668.900. Toko tidak memiliki pendapatan maupun beban operasional selama periode tersebut, sehingga tidak ada pengaruh tambahan dari aktivitas non-operasional. Nah, alasan mengapa pendapatan dan beban non-operasional itu menghasilkan nilai nol, karena selama periode tersebut tidak terdapat aktivitas di luar kegiatan utama operasional perusahaan. Eh, Berikut asumsi yang memungkinkan alasan mengapa nilainya itu nol. Karena bisa saja itu tidak ada aktivitas di luar usaha utama. Jadi toko itu hanya fokus menjalankan kegiatan utamanya yaitu menjual sembako dan tidak melakukan aktivitas seperti menyewakan aset atau melakukan investasi dan penjualan aset tetap, lalu juga melakukan pembayaran bunga pinjaman dan lain-lain. Juga tidak ada pinjaman atau investasi yang dimana toko tidak memiliki pinjaman atau investasi, maka otomatis tidak ada bunga yang dibayar atau pendapatan dari investasi. Lalu juga bisa terbilang toko ini masih usaha kecil. Untuk karena UMKM seperti toko sembako, pendapatan dan beban biasanya hanya berasal dari operasional harian. Aktivitas non-operasional cenderung jarang terjadi. Jadi kesimpulannya, nilai nol pada pendapatan dan beban non-operasional menunjukkan bahwa selama Januari 2025, seluruh aktivitas keuangan toko sembako Tama Jaya hanya berasal dari kegiatan operasional tanpa adanya transaksi tambahan di luar usaha utama. Sekian penjelasan saya terkait laporan laba rugi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.